Karena sudah gugur di ACL, tidak ada kata lain, laga demi laga Persib Bandung harus menang. Melawan PSS Sleman, bermain di kandang Sleman, walaupun Sleman ada di papan bawah, bukanlah hal yang mudah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Persib Day, bobotoh sealam dunia. Tapi sebelum itu, saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh sealam dunia, esok hari King Persib akan bertandang ke kandang PSS Sleman yang sekarang berposisi di posisi nomor 15 ya, kalau saya nggak salah, 15 di klasemen sementara ini Liga Indonesia. Dan PSS Sleman pun sebenarnya sedang berusaha bangkit. Walaupun sempat terpuruk dan juga di musim kemarin juga bisa dibilang cukup diselamatkan dalam tanda petik oleh Persib Bandung. Kalau seandainya waktu itu Persib menurunkan skuad terbaiknya dan bermain seperti biasanya, mungkin PSS Sleman sudah terdegradasi sekarang. Dan itu satu hal yang saya harus bilang tidak ada settingan ya. Karena waktu itu kan ramai sekali tuh. Katanya wah Persib Bandung disetting nggak ngalahin Sleman biar Sleman nggak terdegradasi dan segala macamnya. Enggak ya, itu kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat wajar, apalagi waktu itu Persib udah jelas akan bisa melaju ke fase 4 besar untuk bertarung lagi di Championship Series. Jadi Persib Bandung mengistirahatkan beberapa pemain intinya sehingga pada akhirnya Persib gagal menang melawan PSS Sleman waktu itu. Nah, jadi saya mendisklaimer lagi lah bobotoh sealam dunia. Nah, dipastikan berarti Kakang dan Robby Darwish tidak akan bisa bermain karena dipanggil oleh Timnas Indonesia. Dan kalau saya nggak salah, udah final. Sekarang skuad Timnas Indonesia udah diketok palu, udah lagi nggak seleksi, dan Robby Darwish Kakang masuk kepada skuad utama Timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan juga kita doakan Kakang dan Robby Darwish bisa mendapatkan menit bermain di Timnas Indonesia dan tentunya berkontribusi besar, dan tentunya juga Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Karena dengan seperti itu akan membuat keuntungan sebenarnya bagi Persib Bandung. Kakang dan Robby ini masih sangat muda, yang kadang emosionalnya belum terjaga, kadang juga performanya masih bagus, masih enggak, jadi masih labil lah gitu. Dengan dia sering bermain, mendapatkan menit bermain, apalagi di kancah internasional bertemu dengan pemain-pemain hebat dari negara-negara lain, bisa membuat mereka mentalnya semakin kuat, terus terasah, terus lebih baik permainannya, dan itu tentunya ketika balik ke Persib Bandung nantinya akan sangat berguna bagi Persib Bandung. Apalagi Persib khususnya untuk Kakang mungkin ya sekarang agak bisa dibilang sedikit agak goyah ya di lini pertahanan. Entah itu Gustavo Polanco, Nico Ival juga kemarin di pertandingan terakhir. Kita punya Papa Victor dan Ahmad Juprianto juga. Jadi harus ada regenerasi yang benar-benar kuat, yang benar-benar berpengalaman nantinya walaupun masih muda. Dan harapan itu ada di Kakang. Sebelum kita berbicara tentang apakah Persib harus merekrut lagi center back baru nantinya, entah itu asing atau juga lokal, tapi intinya SDM yang ada sekarang Kakang harus benar-benar dimanfaatkan. Begitu juga Robby Darwish, karena Robby Darwish ini sebenarnya posisinya sebagai gelandang ya aslinya, tapi udah sangat sering bermain sebagai bek kanan, entah itu di Timnas Indonesia atau juga di Persib Bandung. Dan bek kanan juga salah satu posisi yang sangat disoroti dari Persib Bandung, karena memang bisa dibilang untuk saat ini posisi terlemah gitu kan, dengan adanya hand-hand di situ dan Robby Darwish di situ yang kadang-kadang juga diisi oleh Kakang. Jadi kalau seandainya mereka nanti dapat menit bermain yang banyak, pengalaman yang luar biasa di Timnas Indonesia, itu akan berkontribusi kepada dirinya pribadi dengan tampil lebih baik setiap pertandingan bersama Persib Bandung. Nah, tentu itu akan memberikan hasil positif, nilai positif, tambahan positif bagi Persib Bandung itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke Sleman. Kalau menurut saya, bobotoh, masalah pemain tidak akan banyak berubah. Menurut saya tetap di depan akan milik Cio Alves, Mailson Lima, juga David da Silva, yang kadang juga Beckham Putra. Itu yang paling utama. Tinggal sisanya nanti apakah melihat strategi masukkanlah Ferdiansyah, masukkanlah Ryan Kurnia. Di tengah masih tetap milik Delvino, kalau menurut saya Mark Anthony Clark, dan juga jadi Kustandar atau Adam Alis, dan bisa juga mungkin Matteo Kocijan. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya bobotoh saya lebih setuju Delvino itu disimpan di playmaker, dikembalikan kepada posisi aslinya. Memang beberapa kali Tyron Delvino ditampilkan sebagai penyerang sayap,
dan hasilnya cukup memuaskan juga. Dia memberikan kontribusi bagus dengan pergerakannya, dengan ketenangannya, passing-passing, asis-asisnya, bahkan kadang-kadang pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa dan tidak jarang menciptakan gol dari posisi itu. Tapi memang harus kita akui, Tyrone Del Pino posisi aslinya adalah seorang playmaker. Tyrone Del Pino dimainkan di posisi sebagai penyerang sayap pun karena waktu itu kita masih bisa dibilang kekurangan lah pemain untuk di situ. Beckham waktu itu tidak maksimal, Milson Lima tidak maksimal karena tidak adanya seorang David da Silva. Kalau seandainya ada David da Silva dan Chiro, sisi penyerang sayap lainnya itu walaupun nggak terlalu bagus itu masih bisa ketutup sebenarnya sama Chiro sama David da Silva. Karena kita ketahui juga dari zaman Abah Robert sampai zaman Coach Luis Milla dan Coach Bojan sekarang, ketika Chiro dan David da Silva bermain, konsisten selalu bermain, maka sisi lainnya itu selalu dirombak. Kadang Beckham, kadang Febri, kadang Ryan Gonia. Kalau sekarang ada Adam Alis termasuk Tyrone Del Pino. Nah, jadi memang permasalahannya di situ. Kenapa Tyrone agak sedikit terus dipasang ke penyerang sayap dan agak sedikit ke depan? Karena tidak adanya seorang David da Silva. Jadi tidak ada penyerang nomor 9 yang benar-benar mematikan gitu kanan. Tapi kalau seandainya David nanti udah bisa bermain total 90 menit, benar-benar udah kuat tanpa ada resiko cedera lagi, saya orang yang lebih setuju kalau Tyrone Del Pino diposisikan kembali sebagai seorang playmaker. Tinggal nanti Tyrone ditopang oleh dua gelandang lainnya. Apakah itu Mark Klok dan Deddy Kusnandar? Apakah Mark Klok dan Adam Alis? Apakah Deddy Kusnandar dengan Adam Alis? Kalau saya pribadi sih, kalau Tyrone Del Pino playmaker, Deddy dan Mark Klok udah sangat cukup kalau menurut saya. Deddy akan lebih menyeimbangkan lapangan tengah sebagai gelandang bertahan yang lebih stabil ya, bukan terlalu plak-plak atau apa, tapi lebih stabil. Dan Mark Klok lebih box to box sebenarnya. Jadi lebih enak kadang maju ke depan, kadang maju ke belakang, kadang ada di kiri, kadang ada di kanan. Itu kalau menurut pendapat saya. Walaupun ketika ada Adam Alis pun sangat cocok, entah itu diduetkan dengan Mark Klok atau juga Deddy Kusnandar. Karena Adam Alis ini condong lebih menyerang sebenarnya, Bobotoh. Sangat-sangat lebih menyerang. Jadi kalau seandainya Mark Klok gelandang bertahannya atau Deddy gelandang bertahannya, bagi saya oke-oke aja. Saya lupa Dimas Derajat ya di lini depan, dan salah satu pilihan Coach Bojan Hodak jika kita lihat formasi awal trio Persib Bandung di awal-awal mulai liga itu ada Chiro, David dan juga Dimas Derajat. Jadi di tengah bisa 3 lagi dan kemungkinan Tyrone Del Pino bisa lah digeser ke situ ya, ke playmaker lagi posisi aslinya. Dan untuk belakang, walaupun Gustavo Polanca, Nick Kuiper bisa dibilang underperform di 2 pertandingan terakhir ACL 2 Persib Bandung melawan Port FC dan juga Zhejiang, terutama di pertandingan terakhir kemarin bisa dibilang dua-duanya underperform, Nick Kuiper dan Gustavo Polanca. Tapi kita juga harus akui untuk saat ini tembok terbaik, benteng terbaik di posisi center back Persib Bandung hanya mereka. Bagi saya, Papa Victor dan juga Ahmad Juprianto, kita respect kepada mereka, tapi untuk saat ini mereka telah habis kalau menurut saya. Jadi untuk bisa bersaing di kelas Liga 1 itu udah nggak bisa lah gitu. Kalau di Liga 2 mungkin mereka masih kuat, masih oke. Dan untuk saat ini ya pilihannya nggak ada lagi kecuali di Nick Kuiper dan juga Gustavo Polanca. Jika pakai 4-3-3 ya formasinya. 2 back belakangnya itu bisa mereka. Dan sisanya mungkin cadangannya kakak nggak ada, Deddy bisa bermain di situ juga, Rahmat Irianto bisa bermain juga, Coach Ijan bisa bermain di situ juga. Dan di kiri ya otomatis milik seorang Edo Febriansyah karena Rijaldi masih cedera juga sampai saat ini dan cederanya bisa dibilang cukup agak lama. Dan ini juga kenapa ada opsi untuk memulangkan kembali Jalnando gitu kan, karena Bule udah sangat bagus sebenarnya di Persib, kembali menemukan performa terbaiknya tapi malah cedera lagi. Dan di kanan ya otomatis harus dipakai salah satunya regulasi U22. Walaupun saya nggak tahu nih, saya masih minim informasi apakah tim yang pemain mudanya diambil oleh timnas Indonesia bisa pengecualian dengan tidak memainkan pemain U22 regulasinya, atau tetap harus. Kalau tetap harus ya berarti nanti akan ada pemain muda yang dimainkan. Tapi kalau di posisi bek kanan itu sekarang Faris itu posisi apa ya? Saya lupa lagi. Ada Faris, mungkin tinggal ada Azikri, ada Seva juga gitu kan. Dan yang kemarin yang terakhir itu siapa tuh yang agak keriting-keriting dari akademi, saya agak lupa. Dan di belakang kemungkinan Teja, kemungkinan Kevin, kalau menurut saya sama-sama saja, tapi sepertinya akan Kevin Ray Mendoza. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Dan lupa Bobotoh, prediksi saya Persib Bandung yang akan menang, membawa pulang 3 poin. Segitu dulu Bobotoh, assalamualaikum.